semuanya, perkenalkan nama saya Nisba Ajmalia dengan NIM 2220901074. Hari ini aku mau sharing nih tentang studi menarik yang tentang perpaduan dua suku yang berbeda banget, yaitu suku Aceh dan suku Minangkabau atau suku Padang yang hidup berdampingan di Desa Pasar Baru, Kecamatan Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yuk kita mulai dari awal. Jadi gini, Aceh itu kan dikenal sebagai daerah yang punya keistimewaan sendiri, terutama dalam hal budaya dan syariat Islamnya. Nah, menariknya salah satu daerah di Aceh ini yaitu Blangpidi, ada desa yang terjadi di tempat pertemuan dua budaya besar, yaitu Aceh dan Minang. Orang Padang yang merantau sana udah lama banget tinggal di Desa Pasar Baru, dan mereka hidup berdampingan dengan masyarakat asli Aceh. Walaupun latar belakang budaya mereka berbeda, namun ternyata kehidupan di sana rukun-rukun aja nih, bahkan malah saling melengkapi. Dari situlah penelitian ini digali. Sebelum masuk ke hasil lapangan, ada beberapa konsep penting yang terjadi dasar penelitian. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Nah, hal ini adalah proses saling memengaruhi antara individu dan kelompok. Intinya mereka bergaul dengan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu masyarakat, kumpulan orang yang hidup bersama dan punya aturan serta kebiasaan tertentu. Yang ketiga yaitu budaya, segala sesuatu yang dibuat dan diwariskan manusia, mulai dari bahasa, adat, makanan, sampai ke sistem sosial. Yang keempat yaitu akulturasi dan asimilasi. Kalau dua-duanya ketemu, mereka bisa saling bercampur. Kadang salah satu melebur ke yang lain, itu contoh dari asimilasi. Kadang kedua-duanya tetap bertahan tapi ada pengaruh, yaitu ini disebut sebagai akulturasi. Nah, yang terjadi di Pasar Baru ini lebih ke akulturasi. Penelitiannya yaitu memakai pendekatan kualitatif fenomenologis, yang mana penelitian ini langsung terjun ke lapangan dengan melalui survei observasi, wawancara, dan lihat langsung kehidupan nyata di desa sana. Jadi bukan angka-angka tapi sebagai cerita dan pengalaman yang nyata. Nah, pada hasil penelitian ini, bagaimana sih suku Aceh dan suku Padang ini bisa bersatu atau bisa hidup bareng? Yang pertama yaitu pola interaksi sosial. Di Desa Pasar Baru, masyarakat Aceh udah terbiasa hidup bareng. Mereka saling sapa, kerjasama, bahkan punya bahasa campuran yang disebut sebagai bahasa Jame. Bahasa ini awalnya dari bahasa Minang, tapi udah dimodifikasi dengan kata-kata Aceh. Yang kedua yaitu komunitas dan bahasa. Uniknya, komunitas Minang di sana enggak mengelompokkan satu sama lain, tapi nyebar, bahkan banyak yang enggak bisa bahasa Aceh, tapi tetap bisa komunikasi lewat bahasa Jame. Jadi walaupun bahasa asli mereka beda, komunikasi mereka tetap jalan. Yang ketiga yaitu mata pencarian. Mayoritas orang Minang di Pasar Baru buka usaha dagang, dari warung kecil-kecilan sampai toko besar-besaran. Ini udah jadi ciri khas orang Minang yang suka merantau dan suka berdagang. Sementara orang Aceh lebih banyak di sektor informal, tapi keduanya saling bergantung dan saling membantu. Gak ada persaingan yang bikin mereka ribut. Yang keempat, struktur sosial dan pemerintahan. Secara administrasi, desa ini tetap pakai struktur Aceh. Ada kemukim dan ada juga gampok. Tapi orang Minang juga ikut aktif di dalamnya. Mereka ikut gotong royong, ikut kegiatan keagamaan, dan semua warga dianggap bagian dari desa tanpa membeda-bedakan. Nah, di sini ada realitas budaya yang terjadi. Yang pertama yaitu huruf dan tanda budaya. Kalau kalian jalan-jalan ke sana, bahkan nemu banyak papan nama atau pelang yang pakai huruf Arab atau Melayu. Ini bagian dari budaya Aceh, tapi orang Minang juga menerima ini, bahkan ikut pakai. Jadi nggak ada penolakan, malah jadi identitas bersama. Yang kedua yaitu hukum syariat Islam. Aceh terkenal dengan hukum syariatnya seperti hukuman cambuk bagi pelanggar aturan agama, tapi ini nggak jadi masalah buat orang Minang karena mereka juga mayoritas Muslim dan ikut aturan yang sama. Jadi nggak ada gesekan soal hukum dan agama. Yang ketiga yaitu tradisi Jame. Orang Padang di sana juga tetap ada tradisi. Ada dua tradisi yang masih mereka jaga. Yang pertama, tradisi membantai. Potong hewan, biasanya sapi, pada saat hari Islam. Ini acara besar yang dikerjakan oleh laki-laki. Yang kedua yaitu tradisi balamang, masak lemang bareng. Biasanya dikerjakan oleh perempuan dari 3 generasi. Hal ini momen kumpul keluarga yang sangat sakral banget. Tradisi ini sekarang nggak cuma dijalankan oleh orang Minang, tapi juga mulai dikenal dan dihargai oleh orang Aceh di desa itu. Keempat yaitu relativisme budaya. Yang paling keren, kedua suku ini nggak saling memaksakan budaya dalam acara keduri dan pesta. Makanan khas Padang dan Aceh disajikan bareng-bareng. Semua makanan, semua senang, dan mereka tahu bahwa perbedaan itu justru bikin kaya, bukan malah jadi masalah. Nah, dari semua yang diteliti, bisa kita simpulkan bahwa perpaduan antara suku Aceh dan Padang ini di Desa Pasar Baru berjalan dengan alami dan damai. Kedua, mereka saling menerima bahkan membentuk identitas baru atau anduk Jame. Yang ketiga, yaitu bahasa Jame jadi simbol perpaduan. Yang keempat, yaitu
tradisi tetap dijaga tapi tetap terbuka untuk saling belajar. Yang kelima, hasilnya komunitas yang harmonis, saling mendukung, dan bisa jadi contoh untuk wilayah lain yang punya banyak etnisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa jadi inspirasi bukan hanya buat kita yang belajar antropologi atau sosiologi, tapi juga buat siapa saja yang pengen tahu bahwa hidup rukun dan perbedaan budaya itu bukan suatu hal yang mustahil. Terima kasih.